sambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saudara. Pertama, ini saudara. Ini sudah lancar ini. Sudah presisi. Nah ini walaupun sudah dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara-saudara, sekarang saya tunjukkan secara langsung saja bentuk kerangka yang sudah disambung pada kendaraan Satria, Suzuki Satria. Ini pun juga made in Jepun. Sekarang kita mulai dari depan. Nah ini saudara. Ya karena biasanya standarnya sepeda motor itu kalau mengandalkan per bawaan itu pasti kurang kaku. Nah, kekakuannya, kekerasannya kita tambah per. Terletak di luar, ini enggak khawatir nyangkut pada as bottom, ini enggak khawatir ini. Nah ini per apa dulu sudah pernah saya tunjukkan kepada saudara. Ini cari di loaan, namanya per apa juga saya enggak tahu. Ya pokoknya bentuknya seperti ini, daya pegatnya, daya ngepirnya, daya pantulnya seperti ini sudah cukup ideal untuk menopang sepeda motor yang dibuat roda 3 dengan beban yang melebihi dari standarnya sepeda motor. Ini pemasangan ini sudah pernah saya perlihatkan kepada saudara tutorialnya waktu membuat Jupiter MX New yang dulu yang kita kirim ke Lamongan itu kan sudah pernah. Nah, kita geser ke bagian belakang, bagian mesin, karena semua unit yang bagian ini part-partnya ini enggak merubah sama sekali. Karena tuas rem itu tadinya memakai cakram, ya kita modif, kita atur, kita sistem, kita bentuk seperti ini. Ini nyambung saudara nih. Lah peletakan tumpuan gandengan kerangka ke sepeda motor terletak di sini. Oh enaknya dari sana, dari sana. Ini kenapa kok di situ? Nah dari sini. Nah dari sini biasanya kalau gearbox ini menempel pada mesin, ini agak di atas di sini. Karena kerangkanya itu ada di luar, kalau ini dipasang di sini, ini harus nyembung.
pertama. Yang kedua, untuk menghindari cepat ausnya dari as gear tarik. As yang menuju ke mesin itu loh, itu kan satu unit gandeng dengan transmisi, sehingga giginya itu nggak mudah aus. Nah, karena letaknya di sini, tuas persneleng pun ini harus kita tekuk. Terus ke belakang. Nah, ini dudukan gearbox yang kita sambung dengan rantai dulu. Ini. Lah, ini tempatnya tidak di sini. Kalau tempatnya penyangga ini di sini, lah ini gearboxnya ini akan dongak ke atas. Nah, ini kan jurusannya ke sana. Nah, pembuatan dudukan ini pun juga sudah pernah saya buatkan tutorialnya, sehingga tidak saya ulang kembali. Cuma teknik pemasangannya menyesuaikan dengan kendaraan yang kita rakit. Ini sama Jupiter yang baru kita kirim ke Banyuwangi pun juga tidak sama, karena kita harus menyesuaikan kerangka yang ada. Coba kita balik. Nah, inilah bentuk jelas dari penyambungan kerangka. Nah, sekarang yang kita tambahi adalah ini, saudara. Penyetelan kekencangan rantai kita kunci. Kita buatkan kancingan penyetelan rantai, sehingga di saat kita kendorkan baut yang memegang dudukan gearbox ini, dikendorkan, ini tinggal ngengkol, tinggal mutar. Ini kan sudah mundur ke belakang. Setelah pas kita kancing, baru kita emurnya ini kita kencangkan. Nah, ini kan sudah memegang, nggak takut geser ke belakang, ke depan kalau ditarik oleh rantai itu. Nah, bagian yang ini kan harus kita kasih pir supaya ini nggak maju ke depan, karena ini kan sambungan sementara di dalamnya kan ada karetnya. Nah, ini sebagai peredam hentakan di saat kita genjot atau di saat tortel atau gas kita tutup. Nah, ini akan teredam di sini. Hentakan dari unit part bagian dari keseluruhan as penghubung ini teredam di sini, sehingga suaranya pun agak halus. Nah, karena tempat baterainya atau akinya itu tadinya kan ada di belakang tangki, lalu kita buatkan dudukan tempat di sini. Nah, ini pemotongan tepat di ujung bagian belakang tangki. Ini pun sudah cukup panjang, saudara. Nah, ini kan sudah cukup panjang. Ini tepat di sini. Nah, karena biasanya penyambungan ini ada palangan ke sini, ternyata untuk Satria itu pas pada kerangka bawah ini, sehingga tidak memerlukan lagi palangan ke kiri ke kanan. Artinya, nah ini harus ada penopang supaya kalau dibebani ini tidak mentul, tidak bengkok ke belakang. Ini sebagai penyangga. Terus bagian ke belakang. Nah, ini loh, saudara, gunanya kalau saya membuat anting atau ayunan dari pemasangan pir belakang yang pakai daun, kita buatkan lubang 2 ini untuk menyetel kemiringan gerobak, karena ini kan sudah kita pasang sesuai dengan kedudukan. Ini sudah sama, begininya sudah sama. Tapi ternyata kita kendarai, karena aspal itu di saat kita kendarai di aspal, itu aspal sebagian besar kan miring ke kiri, sehingga roda 3 ini condong belok ke kiri, karena sifat dari roda 3 itu di saat miring ke kiri dia pun akan condong belok ke kiri. Kalau miring ke kanan lebih condong belok ke kanan. Sebenarnya kalau kita pasang pada lubang ini,
ini kita lihat sudah rata, sudah presisi, tapi ternyata setelah kita kendarai sebagian sepanjang jalan itu agak miring ke kiri. Nah, ini kita naikkan satu lubang, sementara yang bagian kanan tidak kita naikkan. Nah, itu lebih stabil. Lah, pengecatan bagian-bagian kerangka ini pun kita kasih dasaran, walaupun nantinya ini nggak kelihatan, harus kita kasih dasaran supaya, nah, ini besi ini nggak akan mudah berkarat. Karena di saat berkarat, walaupun ini nggak kelihatan ada baknya, dan nanti kalau berkarat lalu kena air, lah karatnya itu bisa melewer kemana-mana, kelihatan. Ini tujuan kita. Jadi kita tidak tipu-tipu, walaupun nggak kelihatan kita kasih dasaran ya. Kalau yang ini kan memang nyusul. Di saat sudah kita kasih dasaran, ini ternyata ini nyusul. Terus bagian ini peredam kejutnya kita balik dari peredam atau shock breakernya mobil, itu kita balik. Yang atas di bawah, kalau mobil yang bawah ini di atas, tapi ini ada penutupnya kita hilangkan. Nah, ini pantulannya, ini lebih enak. Kalau kita kita pasang seperti yang terpasang di mobil, ini terlalu atos, terlalu keras, sehingga kalau kita kendarai bokong kita bisa jarem. Istilah orang Jawa itu jarem itu linu, keju linu, kumat, apalagi seusia saya. Pun juga kalau peredam kejutnya itu terlalu atos, terlalu keras. Nah, kalau di jalan makadam, nah, kita pasti akan sering mengalami anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu bahasa medisnya saya nggak tahu. Mungkin apa terkencing-kencing, saya nggak tahu. Sekarang giliran ini saudara, knalpot. Knalpot ini karena posisinya berubah, kita kasih sambungan. Kita sambung sekitar 7 cm. Kita sambung. Nah, ini gunanya ini saudara. Nah, ini kan harus masuk ke atas ini. Sementara kalau bawaan dari aslinya, bentuk dari aslinya ini nyangkut pada palangan ini. Akhirnya kita sambung, agak kita tekuk ke atas, sehingga sepintas bentuknya tetap seperti bawaan sepeda motor. Nah, ini tinggal ngasih setut-setutnya rem. Nanti kalau sudah kita pasang, nah, kita siap untuk melakukan test drive standar dari calon lurah. Apabila kerangka sudah terpasang, sudah siap untuk kita kendarai, sebelum kita pasang bak, kita lakukan test drive supaya kita tahu bagian-bagian mana yang perlu perbaikan, bagian-bagian mana yang perlu dicermati, supaya di saat finishing nanti sudah tidak ada keluhan lagi. Ya, mungkin sampai di situ saudara yang bisa saya informasikan, saya perlihatkan secara jelas, secara detail. Ini bentuk kerangkanya bisa ditiru, karena ini enggak saya daftarkan hak paten. Siapapun boleh meniru rakitan yang serupa dengan ini, yang bentuknya seperti ini, yang tekniknya seperti ini. Ya, saya perlihatkan semuanya saudara. Dari sisi kanan. Nah, ini pun shock breakernya belum kita lepas. Nanti tinggal ngelepas. Nah, ini kan jelas nggak ada yang dirahasiakan. Ya, mungkin setiap negara punya rahasia. Saya pun juga ada sesuatu yang tidak saya perlihatkan kepada saudara, sehingga saya tutupi dengan celana. Oke saudara, sampai di sini yang bisa saya informasikan. Sekali lagi, kalau Anda berminat dengan bentuk semacam ini, bolehlah ditiru atau pesan pada bengkel
yang terdekat, sehingga apabila sampean berkenan itu akan sesuai dengan apa yang saya perlihatkan kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kritikan, ada masukan, itu merupakan hal yang berharga bagi saya. Tulis di dalam komentar. Kalau ada sesuatu yang sangat penting, perlu kita jelaskan dengan detail, dengan komprehensif, dengan lengkap, dengan komplit, itu silahkan hubungi saja langsung di nomor yang ada di atas pojok layar ini. Saya pun siap untuk diajak sharing, karena saya pun selalu mencari inspirasi, selalu mencari masukan dari saudara-saudara. Oke saudara, seperti biasanya, sak bejo-bejane wong kang lali, sing luwih bejo wong kang eling lan waspada, sak apes-apese wong kang apes, ijik luwih apes wong kang nukane wedak, mbasan tinggi sing ngambung wong liya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.